mata kena di diagnosa sama dokter mata bahwa kena retinal detachment, di mana retina itu lepas dan ini harus dioperasi. Dan benar dioperasi. Saya down karena kan saya nggak pengen buta waktu itu. Habis lari, tahu-tahu pandangan jadi buram. Saya adalah dulu orang yang sangat membenci yang namanya olahraga. Hasil medical check up, Mas, di tahun sebelum COVID sama pas COVID itu ibarat kata rapot merah. Merah merona kayak gitu kan. Mau pakai baju yang model selimpit, perut maju. Yang tadi benang kusut akhirnya kayak, oh ini begini, ini begini, ini begini, begini, begini. Saya adalah Maruli Martinus, punya nama Maruli Martinus, dan saya adalah dulu orang yang sangat membenci yang namanya olahraga. Itu yang akhirnya uh, membuat saya akhirnya kecanduan olahraga. Dan saya dulu adalah orang yang nyinyirin pelari. Saya jadi pelari. Sebenarnya kalau berbicara tentang perubahan, setiap manusia itu kan kayak ada ingin sesuatu yang diraih gitu kan. Apa nih resolusi atau apa nih yang ingin ingin dirubah gitu kan. Kalau pendapatan mau dirubah kan nggak bisa ya, karena sudah segitu gitu ya aja. Ya udah, after COVID waktu itu di tahun 2021, kan COVID 2020 2021, akhir 2021 ini kalau selesai COVID, ada COVID lagi, resiko untuk kenanya bisa gede karena waktu itu di 2020 sampai 2021 masih aman, masih ya puji Tuhan nggak dikasih kena COVID gitu kan. Akhirnya memilih eh kayak mesti harus olahraga deh kan, karena pada saat itu hasil medical check up terus kondisi fisik yang dulu kan saya kan waduh, berkata TV itu udah lebar samping sama lebar ke belakang kayak gitu. Akhirnya memutuskan uh, ngobrol lah sama temen untuk ya berarti kan harus olahraga gitu kan. Iya, olahraga apa? Olahraga tenis butuh skill. Olahraga yang pakai alat-alat, pakai kayak semacam futsal, pak bola nggak bisa, giring bola aja nggak bisa, basket, dribble aja nggak bisa. Ya udah, akhirnya ada temen nyaranin, ya udah nge-gym aja. Ada temen trainer, coba deh. Gitu. Oke, waktu itu ceritalah ke trainer ini gitu kan. Apa alasannya untuk berolahraga? Ceritalah. Jadi hasil medical check up, Mas, di tahun sebelum COVID sama pas COVID itu ibarat kata rapot merah. Merah merona kayak gitu kan. Ini kalau dibiarin kayak gini dengan range usia waktu itu masih di bawah 35 tahun, itu akan punya potensi beberapa penyakit gitu kan. Tanyalah gitu, bapak ibu punya penyakit riwayat diabetes gitu? Oh ada. Nah, hati-hati mas, kalau bapak ibu punya riwayat diabetes itu pasti akan kena ke anaknya. Waduh, ngeri ya. Terus habis itu uh, cerita lagi, ada keluhan nggak mas? Ada sih, di belakang itu sering kayak nyut-nyutan, nyeri gitu kan, nyeri, terus kayak nggak nyaman gitu loh. Jadi tiap kali nyut-nyutan itu kayak bawa, ya ini nyebut mereknya, itu kayak itu kan merasa kayak orang jompo gitu loh, kayak bawa gitu. Terus akhirnya dengan kondisi fisik yang seperti itu ditambah medical check up yang rapotnya merah gitu kan. Ini saya harus melakukan perubahan deh gitu kan. Nggak bisa kayak gini, ditambah dengan masa tiap tahun lingkar perut ukuran celana nambah gitu kan, nambah size. Akhirnya di tahun 2022 bulan Februari waktu itu udah deh start nih gitu kan,
berkat dari konsultasi ke temen yang punya kenalan trainer itu, Stevian namanya, saya sepil sama Ajeng Rianti waktu itu, dua orang itu yang akhirnya bisa support gitu kan. Ayo Mas Faruli pasti bisa gitu kan. Oke, olahraga gym deh gitu. Karena waktu itu kan olahraga yang paling gampang, bukan gampang sih, olahraga yang memang nggak harus butuh peralatan yang sekompleks apapun, karena kan tempat gym itu sudah ada alatnya dan kita tinggal pakai dan kita tinggal tahu tekniknya aja. Dari gym itu kita coba nih start di bulan Februari. Oke, karena badan ini tidak pernah merasakan yang namanya berolahraga, berkeringat. Karena kan dulu, waduh, anti banget deh yang namanya olahraga itu. Jadi kayak, oh males ah olahraga, ngapain keringat, becek, basah gitu kan. Buat apa? Pasti capek gitu. Dapat seminggu, 2 minggu jalan, ambruk. Nah ini, kayaknya tubuh itu merasa kayak nggak pernah olahraga, disuruh olahraga, ambruk. Dapat 2 minggu, ambruk. 2 minggu start mulai, 2 minggu rest. Jadi sakit, terus recovery. Dari situ kita mulai lagi. Saya mulai lagi setelah sakit, ya udah mulai olahraga lagi, nge-gym. Waktu masih nge-gym. Lama-lama 3 bulan mulai kerasa nih. Lama-lama turun. Dari awalnya saya dulu itu 95 kilo, jadi 94,5, 94, jadi kayak frekuensi radio gitu. 93. Lama-lama turun di 90. Wah, jadi seminggu itu turun setengah kilo. Itu senengnya udah seneng banget gitu kan. Turun setengah kilo, besoknya lagi setengah kilo. Nah, gak hanya olahraga aja sih waktu itu. Dari trainer juga menyarankan, Mas, makannya dirubah ya. Gitu. Ini saya kasih meal plan. Aduh Mas, kalau saya ngikutin meal plan-nya sampean, saya yang ribet. Harus nyiapin ini. Oh, santai Mas. Ngikuti Mas Maruli aja. Yang penting beberapa poin ini harus ada gitu kan. Waktu itu tak lihat, oh bisa nih gitu kan. Nasi kurangin. Pokoknya hal yang berbau dengan karbohidrat itu dikurangin gitu kan. Oke, ubahlah. Yang pagi biasanya makan nasi rawon, nasi pecel, oke dirubah. Bawa telur rebus 2 biji sama minuman yogurt sama pisang gitu kan. Mulai nih, terus makan siang dirubah, yang tadinya nasinya itu full setengah, nasinya cuma setengah porsi aja, tapi yang namanya sayur dibanyakin, buah dibanyakin, terus lauk dibanyakin, plus bak bontotan waktu itu, rebus-rebusan, tempe rebus, tahu rebus, telur rebus. Jadi pada saat itu porsi makannya karbohidratnya nggak terlalu banyak, yang banyak adalah serat sama protein. Nah, itu terus, jadi malam masih makan, tapi tidak ada karbohidrat sama sekali. Jadi kurang lebih 8 bulanan, 8 sampai 10 bulan itu olahraga iya, tapi pola makan juga diatur, dirubah gitu kan. Dapat 6 bulan, saya memang waktu itu gini, progres ini tidak dipublikasikan lewat sosial media, karena untuk apa gitu kan. Toh juga ini untuk saya pengen orang itu ngeh dengan sendirinya. Dapat jalan 3 bulanan, orang-orang udah mulai ngerasa nih, kok ada yang beda ya dari seorang Maruli gitu kan. Ditanya, kamu sakit ya? Oh enggak, kok beda gitu, kok agak kurusan gitu kan. Enggak sakit kok. Oh, kalau saya sakit saya nggak mungkin kerja. Masih tetap kekeh merahasiakan bahwa sedang ada progres untuk fat loss, penurunan berat badan, fat loss. Dapat 6 bulan, orang-orang mulai menyadari kan. Nah dari situ mulai publish diri lewat story. Tuh kan bener, Maruli olahraga. Ya mencoba berubah
gaya hidup lah gitu, iseng-iseng berhadiah, siapa tahu nanti hasilnya bisa dirasakan dan bisa bermanfaat. Ternyata bener, bener. Jadi konsisten berolahraga, nge-gym, sama merubah pola makan waktu itu. Pola makan dirubah dan sebagainya. Sampai orang-orang itu sampai gini, kamu nggak bosan makan gitu terus itu? Enggak. Triknya adalah, misalkan contoh makan kukus-kukusan, kan kukus-kukusan tuh kayak gak ada rasanya gitu. Oke, kasih trik, kasih bawang putih goreng, ditaburin di kukus. Kan bawang putih itu memberikan aroma kayak wangi gitu kan. Makannya gimana? Ya udah cocol saus sambal sama kecap. Kan ada rasa gurih-gurihnya, ada pedes-pedesnya. Ya udah ada di situ. Terus kalau mau makan yang ada bumbu-bumbunya, gampang. Tinggal beli aja gado-gado. Itu kan sayurnya lengkap. Terus urap-urap, sayurnya lengkap. Terus nasi pecel nasinya separuh aja. Jadi kalau ada lontong, lontongnya separuh aja atau nggak usah pakai lontong. Jadi makan makanan yang komposisi karbohidratnya itu tidak terlalu banyak, lebih banyak ke serat sama ke protein saat itu. Udah nge-gym, makan diatur, pola makan diatur, akhirnya mulai nampak hasilnya. Semua lingkar pinggang, lingkar lengan, lingkar paha, ukuran celana, ukuran baju. Yang paling epic adalah ukuran baju dari double XL ke L pada saat itu. Dari double XL ke L. Ukuran celana dari 42 ke 35-36 pada saat itu. Jadi celana-celana yang tadinya yang itu jadi gombrang-gombrang. Apa yang saya lakukan? Ikat pinggang ini jadi kayak penyelamat gitu. Dari situlah akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya ngeh bahwa seorang Marul ini ternyata berolahraga ya. Nah, itulah yang menjadi awal kenapa saya akhirnya suka olahraga lari. Karena kan di gym itu ada yang namanya treadmill. Karena tiap hari sering pakai treadmill. Dulu awal-awal pakai treadmill yang ngos-ngosan, kayak ini apa sih gitu kan. Tapi lama-lama kayak terbiasa aja lari di treadmill. Terus hilanglah ke trainer. Mas, boleh nggak saya lari di jalan gitu kan di road? Oh boleh mas, coba aja. Udah, cobalah lari 3 kilo. 3 kilo di dekat rumah di daerah Buring situ, jalan, oke. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, sampai 15 kilo itu pernah. Gongnya adalah, saya merasa ikutan lari di salah satu event lari di Yogyakarta, half marathon, dan itu menjadi sebuah pencapaian terbesar. Wah, ternyata saya bisa ya lari sejauh 21 km tanpa henti. Ya berhenti sih jalan kaki, cuman nggak nyangka aja bisa dari situ. Jadi akhirnya yang tadi awalnya nggak suka olahraga jadi suka olahraga, yang tadinya nyinyirin lari jadi suka lari. Nah akhirnya apa yang terjadi? Inilah gosong semua. Kalau ngerasa jenuh sih enggak ya. Cuman pada saat itu pernah ngalamin satu kejadian. Mata kanan mata kanan yang itu mengalami retinal detachment. Retinanya lepas. Jadi karena olahraga. Jadi karena waktu itu saya saking semangatnya olahraga itu tidak merasa bahwa ternyata ada sesuatu di mata yang gejalanya tanpa saya sadari waktu itu. Ya, awalnya kayak lihat kok tambah lama makin lama kok makin burem gitu kan. Kok ada bayangan-bayangan kayak yang terbang-terbang gitu. Puncaknya adalah di salah satu event lari di Surabaya waktu itu. Habis lari, tahu-tahu pandangan jadi buram. Nah, itu menjadi salah satu kayak momen saya benar-benar break, gak olahraga kurang lebih hampir 2 bulanan. 2 bulan lebih. Karena waktu itu kejadiannya pas di Idul Adha tahun lalu. Jadi mata kena
didiagnosa sama dokter mata bahwa kena retinal detachment, di mana retina itu lepas dan ini harus dioperasi. Dan benar dioperasi. Jadi mata kanan itu udah dioperasi, retinanya ditempelin lagi, dan sekarang kondisi mata kanan memang sudah tidak normal. Jadi kalau orang lihat secara physically di depan ini normal, tapi saya melihat mata sebelah kanan ini agak buram. Jadi ditolong mata sebelah kiri. Jadi di bulan Mei Juni 2 bulanan itu saya stop, nggak olahraga sama sekali. Jadi benar-benar harus rest dan nggak ada aktivitas olahraga. Dan pasca operasi pun waktu itu ya 1 bulan. Pas 2 bulan baru itu pun nge-gym harus izin dokternya. Dok, ini saya kan udah terbiasa olahraga karena nggak pernah olahraga jadi kayak kaku gitu. Olahraganya apa, Mas? Nge-gym gitu. Oh, kalau nge-gym nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai yang berat, karena kan kalau angkat berat sampai melotot-melotot gitu kan. Oh, oke, siap gitu. Jadi dapat izin nih, dapat dokternya untuk balik lagi ke gym lagi. Jadi olahraga lagi, terus itu konsultasi lagi, dok. Ini saya lari boleh nggak gitu? Kalau jalan kaki, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau lari yang kenceng, saya sarankan jangan dulu. Kira setelah beberapa bulan konsultasi juga, akhirnya diizinkan kembali lagi untuk lari. Terus jadi sebuah momen yang akhirnya kayak menjadi pelajaran berharga di pasca operasi retina itu, bahwa oh ternyata selain saya harus memperhatikan asupan, saya juga harus memperhatikan mata saya, karena memang ini kondisi vital juga gitu kan. Dan itu sempat yang membuat saya down, karena kan saya nggak pengen buta waktu itu, karena kan setelah googling retinal detachment ini kalau segera tidak dilakukan tindakan itu akan menyebabkan kebutaan. Ya nggak mau dong, karena pada saat itu kan lagi semangatnya olahraga, tiba-tiba nah itu jadi ujian gitu. Oke, saya harus berusaha bagaimana mata saya kembali bisa melihat walaupun tidak kembali seperti sedia kala. Akhirnya Tuhan, puji Tuhan, akhirnya diberikan kesempatan untuk ya udah kembali lagi, dan akhirnya lebih dikontrol aja, nggak yang lost. Kalau dulu tuh lost banget. Dulu tuh saya pernah olahraga, paginya lari, siangnya nge-gym, setelah nge-gym renang. Kebayang. Sampai ada yang bilang, ini lama-lama orang jadi triathlon ya. Jadi si pagi lari 10 kilo lebih, dilanjut nge-gym, dilanjut renang. Mungkin itu yang menyebabkan kayak tanpa kita sadari, saya sadari itu overtraining. Jadi kayak tubuh itu sudah lelah, tapi kayak itu kayak gas saja gitu. Tapi pada akhirnya kenanya di mata, dan saya lupa waktu itu mata juga perlu nutrisi. Saya mengabaikan itu. Jadi ya sekarang ya harus balance. Jadi selain nutrisi yang untuk yang lain, juga untuk nutrisi untuk mata. Itu yang akhirnya menjadi kayak titik balik gitu kan, bahwa ya kamu boleh olahraga, tapi kamu jangan lupakan hal yang lain. Jadi kalau dikatanya boleh dibilang jenuh, nggak ada rasa jenuh karena sudah menikmati. Tapi ada satu momen di mana olahraga itu harus di stop untuk fokus di penyembuhan mata. Pakaian apa aja cocok. Itu yang paling saya senang. Dulu mau pakai baju yang model selimpit, perut maju. Pernah ada satu momen nge-MC di acara corporate, waktu itu memang ada foto waktu itu pakai jas, kan rata-rata jas itu kan selimpit ya, perut agak jendul. Ada komen dari rekan kerja gitu, kamu kursan dikit dong, ini kelihatan maju nih gitu. Nih, jadi karena agak maju kan nahan ini apa perut, kan gak enak selama MC. Kebayang nggak selama MC berdiri nahan perut biar terlihat agak slim. Dari situ oh ya bener juga nih, itu akhirnya olahraga merupakan perubahan itu, dan akhirnya
acara corporate yang digelar setahun sekali itu ada perubahan. Jadi pakai jas itu bener-bener pas, nyaman, dan nggak yang kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Ada waktu itu foto, saya bandingin foto sebelum olahraga, sebelum melakukan perubahan itu, olahraga yang itu, terus sama pada saat masih on progress itu. Jauhnya lumayan. Waktu itu. Akhirnya eh, dari situ pakai eh, pakai model jas model apapun, terus pakai baju yang slim fit itu rasanya kayak pede aja gitu. Kalau dulu ya pede, cuman kan orang ngelihat kita kan nyaman nih, kayak saya nyaman waktu itu pakai baju-baju yang double XL atau apa. Tapi ketika ketika melihat hasil foto-foto POV kita, saya sebagai POV lihat diri saya sendiri, jadi kayak ini kayak bapak-bapak ya. Akhirnya gini, saya iseng ke salah satu ke teman-teman radio. Coba kalau di foto ini saya terlihat seperti usia berapa? Usia sekian, Mas. Bandingin dengan foto yang ini. Wah, Mas, kalau ini saya lihatnya di usia di bawah 30. Wah, itu berasa kayak sebuah achievement yang ternyata hasil selama olahraga itu selain uh, pakai baju apa aja pantas, ternyata bisa merubah penampilan sama seperti terlihat beberapa tahun lebih muda. Nah, ini yang akhirnya kayak oh, itu ternyata ya. Akhirnya dari teman-teman iseng-iseng nanya. Jadi kalau dengan penampilan seperti ini saya terlihat seperti usia berapa? Sekian, Mas. Puji Tuhan, aku berarti awet muda ya, gini-gini. Dari situlah akhirnya kayak merasakan manfaatnya yang dulunya kayak ngapain sih olahraga gitu kan. Ternyata manfaat olahraga itu dari A sampai Z, selain bisa merubah penampilan, terus terlihat lebih muda, lebih fresh, banyak hal-hal yang saya dapatkan. Salah satunya yang lagi adalah endorsan. Nah, itu yang akhirnya sampai sekarang itu kayak kenapa nggak dari dulu ya suka olahraga gitu kan. Sekarang ya akhirnya sekarang tetap rajin olahraga, nge-gym, lari. Dan di tahun 2024 sempat dikontrak di salah satu brand apparel sport. Profitnya lumayan. Dan sekarang juga ada kontrak di salah satu brand sport nutrition. Itulah. Kalau ini saya nggak pernah kayak ini kamu sekarang suka olahraga, mengamati aja. Jadi beberapa orang-orang yang rekan-rekan kerja terutama ya, tadi nggak pernah olahraga, di sosmednya posting lagi olahraga. Ada juga temen MC tuh sekarang lagi seneng lari. Jadi beberapa orang-orang tuh saya mati, kok orang ini tadinya nggak pernah olahraga, nggak pernah post olahraga, jadi post olahraga, terus kok tanya-tanya gitu kan, Mas biasanya nge-gym di mana, terus itu kalau nge-gym itu gimana sih, gini 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 gini, terus tanya-tanya lari gitu. Wah, kok beberapa orang-orang akhirnya mulai berolahraga nih gitu, sesungguhnya, Mas kalau ikutan event lari itu gimana sih caranya? Ya udah ikut aja gitu. Terus ketika ada teman-teman ke rumah gitu, Mas itu apa yang digantung-gantung? Oh ini medali gitu loh. Memang Mas ini ngejuarai apa? Nggak ada ngejuarai. Jadi kalau ikutan event lari itu dapat medali. Oh dapat medali ya. Oh kirain lari itu kayak acara ya, panjang lah ceritanya. Enggak. Jadi kalau ada event lari dapat jersey, dapat medali. Ini sih. Gitu. Buat yang sedang nonton tayangan ini, eh, yang mungkin nggak pernah olahraga, ayolah, mulai sekarang kita coba memulai gaya hidup dengan berolahraga. Olahraga itu tidak harus yang di tempat pusat kebugaran, tempat gym. Lakukan aja olahraga yang sesimpel mungkin, misalkan jogging, asalkan rutin,
asalkan konsisten terus tiap pagi jogging lah, katakanlah 15 sampai 30 menit, itu asalkan rutin dan itu dilakukan tiap hari, itu akan banyak mendapatkan manfaat. Dan selain itu juga pola makan dirubah. Jadi pola makan dirubah, olahraga itu akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Karena gini, ada yang mengatakan bahwa sport is medicine. Apapun permasalahan tentang seputar penyakit, terus nggak bisa tidur, insomnia, nggak bisa konsentrasi, itu semua mengerucutnya di sport, di olahraga. Dulu saya tuh pernah mengalami yang namanya gini, emosi itu gampang tersinggung. Jadi kalau misalkan ada orang apa gitu, wah langsung emosi. Sekarang enggak. Sekarang tuh kalau ada orang yang lagi apa gitu ya, kita kayak merasa ya udahlah, ya emang kayak gitu. Jadi kayak kita berpikir itu jadi lebih bisa berpikir secara jernih. Kalau dulu tuh kayak gampang tersinggung, terus emosi, gampang emosian. Sekarang ya udah, kalau nggak terlalu yang gimana-gimana, ya udah kayak ya udahlah, nggak yang terlalu banyak dipikirin gitu kan. Ternyata manfaat dari olahraga itu ngaruh ke pikiran juga, ngaruh ke tindakan, ngaruh ke banyak hal-hal yang ke psikis terutama kan. Jadi misalkan nih, kalau saya lagi banyak pikiran gitu kan, lagi banyak pikiran, ya udah larinya ke gym. Jadi di gym itu kayak merubah energi negatif menjadi energi positif. Karena biasa habis olahraga itu kan endorfin itu kan banyak tuh. Kita kayak merasa fresh lagi, seneng lagi. Nah, itulah manfaat dari berolahraga. Jadi setelah habis olahraga, mau jogging, mau lari, mau nge-gym, mau apapun, itu berasa kayak seneng aja gitu. Dan itu jadi kayak semacam terapi gitu kan, untuk kita tuh ternyata akhirnya bisa merefresh pikiran. Akhirnya kita yang tadinya kayak pikiran berkecamuk, kayak banyak pikiran, jadi kayak yang tadinya benang kusut akhirnya kayak oh ini begini, ini begini, ini begini, begini, begini. Dan yang saya rasakan juga kayak segala sesuatu tuh nggak yang dipikirin yang aduh ini gimana ya, ini gimana, enggak. Sekarang ya udah, nanti pasti akan ada jalannya, nanti pasti akan ada solusinya gitu. Nanti tinggal kita cari dengan cara berpikir yang jernih gitu. Kalau kita berpikir dengan yang ini gimana gimana, akhirnya kan kayak di otak itu kayak berendeli gitu, kayak benang yang makin kusut tambah bikin kusut gitu kan. Jadi kita nggak menemukan sebuah solusi gitu kan. Nah, berkat olahraga itulah akhirnya kayak masalah-masalah itu kayak oh ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Dan lebih ke bagaimana kita mengontrol emosi dan jadi lebih sabar. Kadang-kala sebuah masalah atau satu masalah itu nggak bisa langsung di react, gitu, nggak bisa langsung di action, tapi perlu dianalisa. Coba dilihat dari sini dulu, dari sini dulu, dari sini dulu. Oh ya ternyata begini. Nah kan ini akhirnya solusinya, ini solusinya. Nah itu semua berkat dari olahraga. Jadi kalau dibilang dapat manfaatnya banyak banget. Selain bisa menginfluence orang, dapat endorsan, terus saat ini saya sebagai seorang pelari juga gitu kan, jadi rajin lari, terus dipercaya sebuah brand untuk menjadi pacer gitu kan selama kurang lebih 1 tahun. Banyak intinya, jadi bisa bisa membuat memotivasi orang untuk terus hidup sehat dan hidup dengan berolahraga gitu. Tadi sebenarnya gini, saya dulu kan memang orangnya suka makan, jadi kalau makannya banyak, olahraganya juga harus banyak. Apalagi makannya yang enak-enak gitu. Wah sekarang kalau saya makan, misalkan nih sekarang mau makan nasi goreng, makan aja. Udah tahu besok harus ngapain. Hari 15 kilo, nge-gym gitu. Supaya apa? Yang tadi nasi goreng dimakan kebakar semua gitu. Jadi kesel loss aja gitu. Kalau dulu kan awal-awal 8 bulan 10 bulan mau makan nasi goreng masih mikir-mikir mau cheating, itu masih ntar ini lagi. Nah kok sekarang mah udah
ibarat kata tubuh udah terprogram, udah tersetting bahwa kalau hari ini makannya banyak, berarti besok olahraganya harus banyak. Kalau hari ini makannya banyak yang karbohidrat, besok dibakarnya harus apa, udah paham. Jadi sudah ibaratnya sudah balance lah ya. Jadi kalau mau makan-makan kayak junk food atau apa, sudah nggak mikir kolesterol, mikir apa, karena tubuh sudah terprogram bahwa kalau sudah dimasukin makanan yang seperti itu, udah harus tahu mesti ngapain, dan dibakarnya itu sudah harus udah tahu, oh besok gini, udah, jadi ya langsung los aja gitu. Buat semuanya yang sekarang sedang berjuang untuk melakukan perubahan, untuk gaya hidup sehat, tetap semangat ya, jangan kendor, pastikan terus konsisten, karena satu kalimat ini yang menjadi pegangan saya untuk tetap gaya hidup sehat adalah, tidak semua orang sehat itu bugar, tapi orang bugar sudah pasti sehat. Terima kasih.